Jabat terhormat, maaf, sampai saya tinggikan kata Habib Abu Bakar sendiri yang dawuh kepada saya kemarin waktu ngobrol, khatal habaib, nggak punya akhlak, nggak pantas ngaku habaib. Kenapa? Bukan akhlak jitnya. Oh, coba deh kiai, anak itu kiman, anak itu kimin, sing keturunannya kanjeng Nabi loh, Al-Atos, Al-Babut, Al-Idrus, Al. Kalau sudah dalam kehidupannya nggak punya akhlak, Habib memang, tapi kata Habib Abu Bakar nggak pantas dipanggil Habib. Kalau namanya Mustafa, panggil saja Mustafa. Kalau namanya Ahmad, panggil saja Ahmad. Kalau namanya ya Allah, Masya Allah, namanya Abdullah, panggil Abdullah. Nggak usah dipanggil Habib, kata Habib Abu Bakar. Ngomong sama saya beliau. Kenapa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus dijaga dari perut kita ini? Ahwal para sufi ini sudah, para ulama sufi ini sudah banyak, kita semua para murid yang tidak melakukan. Jagalah perutmu untuk bisa mendapatkan perkara yang halal, jangan sampai masuk perkara yang haram. Subhat saja nggak boleh, apalagi haram. Subhat itu remeng antara halal dan haramnya tidak jelas. Wahris ala thalabil halal, selalulah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan perkara yang halal. Dan ketika sudah kamu temukan, kata Imam Ghazali, wahris ala antak tasiro minhu ala ma dunas sibah. Berusahalah kalau sudah dapat perkara yang haram, ojo sampai limu mangan we keluarkan. Ojo sampai mangan kuah. Intinya kanjeng Nabi ora enek utang sing paling dibendoni Gusti Allah, jadi utang sing keluarkan. Elek-eleke wong sampai mati dikabarne Mbak Pandi ngomongken innalillahi wa inna ilaihi rajiun, si Abdullah mati keluarkan. Ngono sing sini wae. Sangat menjijikkan sekali kalau ada orang mati karena setan. Wa inna siba akron setuhune warak, nggih. Iku yuk sing ngatosake apa sibak alqolba ing ati, wa yufsidu lan rusake apa sibak aldikna ing pikiran utawa ing pinter, wa yubtilulan ngilangake apa sibak alhibda ing apalan, wa yuskilu lan ngapota ke sifat al-abdu aing boro-boro gauto anil ibadah saking boro-boro penggawe ibadah, wal ilmi lan golek ilmu, wa yuqwi lan muatake apa sifat as-sahawati ing boro-boro syahwat, wa yansuru lan nulungi apa sifat junudas syaitoni ing biro-biro balane setan. Dong, kalau kamu sudah dapat barang halal, itu pun diatur dalam tasawuf. Jangan sampai ojo kuah. Ekone lo dadi kurang ini gak benar nih. Ojo kuah reken. Dong. Jangan terlalu warak. Alasannya fa innas siba agronas tune warak iku yuksil kolba ngatosake ati. Wayusidu dihna merusak pikiran waya pinter dari goblok goro-goro keluarga. Wayu betilu al-hibdo ngilangake apalan. Wong lek keluarga apalane gampang hilang. Seperti ini wayus kilul abdo memberatkan anggota badan untuk beribadah dan mencari ilmu. Sekaligus menguatkan syahwat nuruti nafsunya setan. Krono mengkuatkan. Terus wayan suruh junuh dan syaitan. Orang yang kekenyangan itu menolong bala tentaranya lek ngelih kan orang mungkin ada neko-neko. Betenge gak kuarek kan aman. Terus kuarek kena menang yo bahaya, kengelian yo bahaya. Bilang-bilang nek wong ngaling goro-goro ngelih akeh. Paling
Lek korupsi kan waret, rakus sangkeme. Bukan karena lapar koruptor itu, sudah kenyang tapi rakus. Orang duwe akhlak, orang duwe Kita tahu hadis fenomenal. Setiap saat kiai ceramah pasti baca innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Innama itu ada khasr. Berarti kalau dimaknani bahasa Indonesia, aku diutus ke dunia ini hanya Rasul yang dahulu hanya untuk menyempurnakan akhlaknya manusia yang bejat-bejat itu. Rasulullah tidak dahulu innama bu'istu nggih li utamima makarimas sholat tidak, makarimas zakat tidak, makarimal haji tidak. Hanya satu, makarimal akhlak. Kalau melihat ini berarti akhlak ini menduduki predikat pertama dalam kehidupan manusia. Di mana dia seorang kiai, seorang pejabat terhormat, maaf, sampai saya tinggikan kata Habib Abu Bakar sendiri yang dawuh kepada saya kemarin waktu ngobrol, khatal habaib, nggak punya akhlak, nggak pantas ngaku habaib. Kenapa? Bukan akhlak jitnya itu. Kalau cuma negur kiai, anak itu kiman, anak itu kimin, sing keturunannya Kanjeng Nabi loh, Al-Atos, Al-Babut, Al-Idrus, Al. Kalau sudah dalam kehidupannya nggak punya akhlak, Habib memang, tapi kata Habib Abu Bakar nggak pantas dipanggil Habib. Kalau namanya Mustafa, panggil saja Mustafa. Kalau namanya Ahmad, panggil saja Ahmad. Kalau namanya ya Allah, Masya Allah, namanya Abdullah, panggil Abdullah. Tidak usah dipanggil Habib, kata Habib Abu Bakar. Ngomong sama saya beliau. Kenapa? Karena merusak citra Rasulullah. Orang Habib kok nggak punya adab. Apa namanya gur kia, gur tukang de, tukang mat, tukang tan, nggak duwe akhlak, runtuh harga dirinya. Orang lihat Habib kita peliti aja kita benci kadang-kadang. Padahal itu Habib, apalagi orang biak. Oke. Kalau sudah tidak punya akhlak, tidak pandang dia turunan siapa, jatuh di mata Allah, juga jatuh di mata manusia. Jelas? Jadi akhlak nomor mohon maaf Pak Yai, kalau akhlak nomor 1, apa gak tanakut, apa gak bertentangan dengan hadis awalu ma yu'asabu yaumal qiyamah as-sholat. Besok yang dihisab pertama kali di hari kiamat adalah sholat. Katanya yang pertama sholat Pak Muhayyad. Kenapa Anda mengatakan yang pertama akhlak? Sekarang pertanyaan saya pernah ditanya jamaah begitu, Beb. Bagaimana kalau ada orang Islam tapi tidak sholat Pak Muhayyad? Ya jawabnya enak. Kalau ada orang Islam tidak sholat, berarti dia tidak punya akhlak sama Allah. Berarti yang pertama tetap, kalau dia punya akhlak, dia tidak akan meninggalkan sholat. Betul? Kalau ada orang Islam tidak puasa, itu mau puasa, berarti orang Islam tidak punya akhlak sama Allah. Kalau dia punya akhlak, pasti dia puasa. Oke? Kalau ada pejabat ngaku Islam tapi korupsi, berarti pejabat tidak punya akhlak. Kalau ada orang kaya tidak mau zakat, pelit, berarti orang kaya tidak punya. Kalau ada orang kaya diutangi mana 10%, berarti orang kaya tidak punya. Kalau Islam, ada orang itu orang tak layani orang lanang, berarti itu perempuan tidak punya. Ada laki-laki tidak bisa memberikan tanggung jawab kepada perempuannya, berarti dia laki-laki tidak punya. Lengkap bisa. Yep. Lengkap. Apa meneh? Enek kiai kurang gelem mulang santri, berarti kiai ora duwe. Enek santri ora manut kiai, berarti santri ora duwe. Mulang santri mulai ngaji sampai rabi manut kiai. Wis semakin tua santri semakin kental, regane semakin larang. Oke? Mantap. Jadi rasanya kok. Nggih. Apa judulnya? Akhlak. Kalau akhlaknya baik, dia tidak akan memenuhi perutnya dengan barang Kenapa? Karena orang ini punya akhlak kayak Kanjeng. Muga-muga wajal khuluqona ka khuluqin Nabi. Amin.
Semoga kita dijadikan akhlak kita seperti akhlaknya Rasulullah. Amin. Ya Rabbal. Pemenang sing minta omong ning iki kathah meneh ngomong. Enek kiai ceramah balik delalah ning mobil lali sholat krono kesel. Itu berarti supir kiai ora duwe Kabar ini meneh. Kalau ada seorang kiai Habib Bakir, habis ceramah capek kayak saya ini tukang ceramah Habib. Tiap hari jadwal siang malam ceramah. Di mobil pakai mobil bagus, saya lupa sholat di jalan, berarti sopirnya kiai tidak punya sopirnya bukan kiainya. Karena kiainya capek tidur, sopirnya nggak mau bangunkan, nggak mau hampir masjid, berarti sopirnya tidak punya masuk. Ojo kiai ini nggak pernah kiai ini nggak berakhlak. Jadi hari ini dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi malam ini mari, karena saya juga punya akhlak yang biasa saya ngaji sampai jam 11. Malam ini saya ngaji cukup sekian. Punya akhlak, ada duriah Rasulullah datang, kita bersolawat yang langsung nyambung kepada Rasulullah. Sallallahu Nabi Muhammad. Kok kalah dengan suara kawas loh. Kapan ini mana? Satu. Salam, satu. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo Bib, jenengan wali. Alhamdulillah, sebelum kita tutup, karena beliau Habib Bakir hadir di tengah-tengah kita, diminta untuk mengasih maidah kepada santri di jamaah, walau kalimatan au kalimataini au kalimatin lah, udah sakerso beliau maksudnya. Bib minta maidah untuk santri dan jamaah seikhlasnya Habib. Habib belum boleh pulang, belum boleh maidah nanti. Waktu dipersilahkan. Sampai berapa jam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat masih. Melihat saya ganteng. Bismillahi masya Allah, la yasuku khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masya Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa jadduna wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Tahiyati wa ihtirami ajlis amamana wa amamakum abna'i Rasulillah, anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya hormati, yang saya muliakan para habaib, zuriyahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi Sayyidil Walid Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Attas Al-Habib Hamzah bin Syekh Abu Bakar Al-Habib Rajal Ba'bud Al-Habib Ahmad Ba'bud dan juga Al-Habib Haikal Al-Haddad Habib Fagi Al-Kab. Kita doakan para habaib kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan istiqamah,
bisa meneruskan perjuangan datuknya baginda Nabi besar Muhammad. Dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita semua, pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah Kiai Haji Muhayyad. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan panjang umur, Allah berikan istiqomah, mudah-mudahan Allah berikan berkah hidupnya. Dan juga mudah-mudahan santri dan santriatnya dijadikan orang-orang yang berilmu, bisa meneruskan perjuangan para ulama, bisa meneruskan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga para masyaikh, para ustaz, para tokoh agama yang hadir pada malam hari ini, dan juga hadirin wal hadirat, mukminin mukminat semua yang hadir pada malam hari ini, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan pulang dari tempat ini semua dosa kita diampuni oleh Allah. Pulang dari tempat ini kita membawa berkah Nabi Muhammad. Pulang dari tempat ini kita bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ketika ajal menjemput kepada kita, Allah dapatkan dalam keadaan husnul khatimah, Allah dapatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, masuk surga dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Semangat semua, luar biasa nih. Iya, saya datang ke sini suruh ceramah, masih muda bu, baru 25. Yang datang orang tua semua. Umur saya baru 25 tahun. Ya, boleh mencintai tapi tidak boleh memiliki. Karena saya udah ada yang milikin, ya boleh mencintai, tidak boleh memilih. Ya, begitu pokoknya. Ibu-ibu cinta sama saya, cinta. Kenalan aja belum. Dulunya bu cinta. Cinta itu, ya awalnya dari kenalan dulu, baru cinta. Benar begitu. Kalau udah cinta, ada yang namanya rindu. Begitu. Saya mau tanya, cinta sama Nabi, kenalan di mana? Enggak kenalan sama Nabi. Ya, sebab apa kok bisa cinta sama Nabi? Karena ulama mengatakan kullu qissatil hubbi tabda'u bin nazrah illa qissatil hubbi li rasulika nabil fatrah. Sallallahu Muhammad. Semua kisah cinta diawali dengan pandangan. Enggak? Begitu. Ya, semua kisah cinta diawali dengan dari memandang turun ke hati. Tapi kecuali cinta kita kepada Nabi Muhammad, ya, yang Allah langsung berikan ke dalam hati kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada nurnya Nabi Muhammad. Tulang kita nih, kerangka sampai kaki itu terbentuk lafaz Muhammad Rasulullah. Ya, semua ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Apalagi, ya, orang yang senantiasa sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ya, makanya kalau kita ngomong cinta sama Nabi, cinta aja udah. Ya, mau palsu mau enggak, yang penting kita cinta. Mudah-mudahan Allah kasih cinta dalam hati kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Ya, yang terpenting apa? Ya, kalau kita ngomong cinta, berarti kita harus bisa ngikutin orang yang kita cintai. Ya, kalau kita nggak bisa ikut kepada Nabi Muhammad, kalau kita nggak bisa mengikuti apa yang telah diajarkan Nabi Muhammad, berarti belum cinta. Karena kata Nabi di dalam hadis, al-mahabbatu tahtaju ila tadhiyah, cinta butuh pengorbanan. Begitu, ya, benar nggak begitu? Kalau kita cinta kepada Nabi, apa sih yang telah kita korbankan buat Nabi? Ya, apakah kita sholat sunnah tiap malam 1000 rakaat? Ada yang begitu. Kadang sholat wajib aja, denger aja, diem aja. Ya, nggak langsung sholat. Bagaimana dengan sholat sunnah? Ya, ada yang sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum subuh di sini ngerjain aja. Ada apa enggak? Santri doang. Ibu-ibu ngerjain apa enggak? Ya, kalau kita ngomong cinta itu gampang, tapi kalau membuktikan untuk orang yang kita cintai itu susah apa sulit? Sama aja ya. Ya,
Maka oleh karena itu, kalau kita hadir ke majlis maulid, hadir majlis sholawat, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mungkin dengan keberkahan maulid saya bisa cinta dengan sepenuhnya, bisa berkorban untuk Nabi Muhammad. Itu kan harapan kita. Ya, jangan sampai kita hadir majlis, pulang begitu lagi kita belum bisa ikut kepada Nabi Muhammad. Ya, kita belum bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita ngerti sholawat, ngerti, sering baca sholawat, jangan cuma di majlis doang baca sholawatnya. Ya, karena sholawat ini penting bagi kita, menyambungkan antara ruh dan jasad kita kepada Nabi Muhammad. Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid menyebutkan di dalam Syumtul Turab, dia mengatakan salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi fayanbasitu bi qalbi nuru sirri ta'alluqi bihi wa hubbi. Shallu ala Muhammad. Kalau kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad, ini kita akan menyambungkan ruh dan jasad kita kepada Nabi Muhammad, dan di dalam hati kita akan ada nurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, ya, kalau kita sering hadir majlis taklim, kita senang maulid, kita senang sholawat, kalau bisa, ya, ketika baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Ketika baca ya Nabi itu yakin, itu Rasulullah datang. Ya, Nabi Muhammad hadir. Gak mungkin Nabi Muhammad gak hadir. Setiap makhluk qiyam itu Nabi Muhammad hadir. Mau maulid yang dibaca, maulid apapun itu Nabi Muhammad hadir. Ketika Nabi Muhammad hadir, saya mendapatkan faedah daripada guru saya, Samahatul Ustaz Al-Habib Abdurrahman Ibn Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Al-Duktur Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Itu setiap Nabi Muhammad, setiap makhluk qiyam Nabi Muhammad itu datang ngelilingin kita. Ya, pembersihan total hati kita yang penuh dengan kemaksiatan kepada Allah. Ketika makhluk qiyam, dada kita ini dipegang sama Nabi Muhammad. Ya, ketika makhluk qiyam, cuma kita nggak ngerasa, kita nggak bisa ngelihat, tapi kalau kita punya iman, kita yakin Nabi Muhammad tuh hadir, menyentuh dada kita, ya, menyentuh batin kita, itu Nabi Muhammad. Apalagi ketika makhluk qiyam, kita bisa meneteskan air mata buat Rasulullah, kita bisa menangis buat Nabi Muhammad. Dulu sahabat Nabi Muhammad namanya Sayyidina Sauban. Ya, Sayyidina Sauban, beliau hidup di zaman Nabi. Beliau memandang wajah Nabi Muhammad, tapi beliau setiap hari seperti orang yang sakit. Ya, tiap hari mukanya pucat. Kenapa Sayyidina Sauban seperti itu? Akhirnya berjumpa dengan Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah, ya, wahai Sayyidina Sauban, kenapa engkau setiap hari seperti orang yang pucat, seperti orang yang sakit? Apa jawab Sayyidina Sauban? Ya Rasulullah, ketika aku nanti di akhirat nanti, ya, aku memikirkan apakah aku bisa berjumpa denganmu lagi ya Rasulullah, apakah aku bisa menatap wajahmu lagi ya Rasulullah. Aku hidup di alam dunia cuma kepengen membahagiakanmu, pengen menatap wajahmu, apakah nanti di akhirat aku bisa memandang wajahmu lagi ya Rasulullah? Nah, tuh sahabat dipikirin, padahal hidupnya di zaman Nabi, masih mikirin di akhirat gimana, apakah bakal bertemu dengan Rasulullah. Maka bagaimana dengan kita hadirin hadirat? Ya, kita yang belum pernah menatap wajah Nabi Muhammad, yang belum pernah memandang keindahan wajah Nabi Muhammad, apakah di yaumil kiamah nanti, apakah di akhirat nanti kita bisa memandang wajah yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini kita pikirin malam hari ini. Karena apa? Kalau di hari kiamat nanti kita nggak melihat wajah Nabi, alamat kita celaka. Tapi kalau di yaumil kiamah nanti kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad nolongin kita, Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita, alamat kita termasuk orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga. Maka kita pikirin, apa sih yang membuat kita bisa dapat syafaat Nabi Muhammad? Yang pertama, modal kita cinta kepada Nabi. Ya, modal kita cinta kepada Nabi.
Kalau udah cinta sama Nabi, insya Allah Nabi Muhammad akan membawa kita ke dalam surga. Ya, sebagaimana guru saya Al-Imam Al-Habr Al-Kutub Sayyidina Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, beliau mengatakan, man tajjala hubbu hadzal habib sallallahu alaihi wasallam lam yakhib bi dinihi wala fi dunyahu wala fi ukhrahu wa hasya an tahriqan nara qalban bihi mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru saya, beliau mengatakan, siapa orang yang menampakkan cintanya kepada Nabi Muhammad, tiap hari dia tambahkan tuh cintanya sama Nabi, kata beliau, orang itu nggak bakal rugi di dalam dunianya, di dalam akhiratnya nggak rugi kalau ada cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sekalipun tidak akan membakar api kepada hati yang mana ada hati tersebut ada cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah modal kita, ya, modal kita. Yang pertama bercinta kepada Nabi Muhammad. Maka dengan modal cinta ini yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Kalau sholawat mah kita gampang, ya, tapi lisan yang berat untuk mengucapkan sholawat, benar. Karena sholawatnya cuma di majlis doang, di rumah nggak pernah kita sibuknya ngapain? Main HP. Iya, sibuknya main maka kita rubah bulan Sya'ban ini sampai seterusnya, minimal kita ingat Nabi Muhammad dengan sholawat, ya, 100 kali dah kita baca istiqomah, biar kita tidak termasuk orang-orang yang tidak melupakan kepada Nabi Muhammad. Tiap hari kita baca Shallallahu Muhammad, baca sholawat Fatih, banyak model sholawat. Agar apa? Agar Allah tambahkan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana sahabat Nabi, mereka cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang paling kaya pada saat itu, menjadi orang yang paling miskin. Karena apa? Membela Nabi Muhammad. Sayyidatuna Khadijatul Kubra nggak punya apa-apa setelah menikah sama Nabi. Pas mau meninggal, pas mau ajal menjemputnya, nggak punya apa-apa, ya. Bahkan kata Sayyidatuna Khadijatul Kubra sebelum ajal menjemput kepada beliau, apa kata beliau? Wahai suamiku, wahai Rasulullah, jikalau nanti tidak ada yang membantu perjuangan dakwahku, engkau gali kuburanku, engkau ambil tulang-tulangku, engkau jual. Ini adalah cinta. Bagaimana dengan kita? Apakah bisa seperti beliau? Kita jauh, tapi minimal ada rasa keinginan besar untuk kita mencintai baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai di sini? Beres berarti udah. Lanjut apa enggak? Perjalanan saya jam 9 dari sana, kan nyampe jam setengah 10 nyampe sini. Badan pegel. Lanjut apa enggak? Lanjut apa enggak? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Imam Al-Haddad beliau mengatakan di dalam qasidahnya, amutu wa ahya ala hubbikum wa zulli ladaikum wa izzibikum. Kalau kita punya cinta sama Nabi, hidup dan mati kita buat Nabi, ya, maka kita akan dirindukan, akan dicintai oleh Nabi Muhammad. Ketika kita dekat dengan Nabi, kita akan menjadi orang-orang yang mulia. Namun ketika kita jauh dari Nabi, kita akan menjadi orang-orang yang hina. Maka jangan pernah kita malas, apalagi hadir majlis maulid, majlis sholawat, majlis di situ dibacakan sejarah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah luar biasa. Untuk apa? Membersihkan hati kita, membersihkan kotoran yang ada dalam diri kita karena keberkahan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, karena banyak, ya, dalil-dalil banyak yang menerangkan sholawat, banyak yang menerangkan cinta kepada Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Biar dapat syafaat Nabi, ya, biar kita ditolong sama Nabi. Kalau kita mengandalkan ibadah kita, contoh kita lagi sholat nih baru takbiratul ihram, ingatnya udah kemana-mana. Kenapa nggak pernah khusyuk begitu? Allahu Akbar, udah pikirannya kemana-mana, nggak khusyuk di dalam sholatnya. Beda kalau lagi makan yang enak, yang nikmat, nggak mikirin kemana-mana, mikirin sama makanan. Tapi kalau udah sholat baru Allahu Akbar, mikirnya kemana-mana. Benar begitu? Apalagi punya utang, ya, mikirin, oh
utang udah kapan khusus sholatnya. Ya, sholat kita kayak dibakar di api, cepat bener, pengen buru-buru beres. Nggak pernah rasa nikmat lezat ibadah kepada Allah. Kalau mengandalkan ibadah kita, apakah bisa masukkan kita ke dalam surga? Tapi semuanya umat Nabi Muhammad dijamin masuk ke dalam surga. Yang terpenting apa? Ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar ilmu agama yang benar. Ya, belajar ilmu agama yang benar, karena belajar ilmu agama adalah salah satu warisannya Nabi Muhammad yang harus kita jaga, yang harus kita pelajari, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Paham sampai di sini? Paham? Ibu kalau ngaji pulang bawa apa? Bawa makan apa bawa ilmu? Bener? Udah berapa lama ngajinya? Hah? Kan banyak penyampaian yang disampaikan oleh guru kita, kan banyak. Pernah nggak dibawa pulang ke rumah? Diamalin apa enggak? Yang benar, benar diamalin. Ya, kalau nggak diamalin sia-sia kita ngaji. Ya, berapa tahun pulang ngaji, kita banyak ilmu tapi nggak diamalkan, buat apa? Nggak bermanfaat. Ya, tapi kalau kita hadir ke majelis ilmu, kita dengerin, ini kita salah satu menjaga daripada warisan Nabi Muhammad, kita mengamalkan ilmu apa yang kita punya. Karena berapa banyak majelis taklim, berapa banyak pengajian bukan menjadikannya orang baik, malah menjadikannya orang yang buruk. Kenapa? Ilmunya nggak ada yang diamalkan. Ya, nggak ada yang diamal. Terakhir, biar pulang bawa ilmu yang manfaat. Ada satu kata mutiara, ini luar biasa. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, beliau mengatakan, madarud darsi tahsilul ilmi nafi khamsatun. Kita kalau pengen dapat ilmu yang manfaat itu ada 5. Yang pertama, suntuk kita diem. Ya, kadang kalau guru nerangin kita ngobrol, gimana mau dapat ilmu. Ya, kalau guru nerangin kita dengerin. Ya, yang pertama yang kedua istima, kita dengerin apa yang disampaikan, kita dengerin. Yang ketiga wal hifzu, kita hafalin. Walaupun banyak kita dapat pelajaran, minimal ada yang nyangkut dah di kepala kita, di otak kita, masukkan ke dalam hati kita. Yang keempat apa? Wal amal, kita amalin. Kita dapat ilmu, pulang dari majelis ini, apa yang disampaikan sama guru kita, apa yang disampaikan sama saya, oh baca sholawat, baca sholawat. Iya, kita amalin. Karena apa? Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tak ada pohon banyak tapi mati semua, nggak manfaat. Benar. Ada pohon satu buahnya banyak, manfaat apa enggak? Begitupun kita punya ilmu banyak, satu pun nggak ada yang diamalkan, buat apa? Percuma. Ya, lebih baik kita punya sedikit ilmu. Dengan sedikit ilmu kita bisa mengamalkan apa yang kita punya. Yang terakhir, wa naslul ilm, menyebarkan kepada ilmu, kasih tahu apa yang nggak tahu. Kita contoh sebagai orang tua, ngerti kepada ilmu agama, ajarkan ke anak-anak kita. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha. Ya, mudah-mudahan jadi anak-anak bisa meneruskan perjuangan para ulama. Ya, jangan sampai kita punya ilmu sebagai orang tua tapi anak-anak kita bodoh, nggak kita kasih tahu. Maka oleh karena itu penting, hadirin wal hadirat, setiap hadir ke majelis taklim, dimanapun kita hadir, kita pulang bawa ilmu yang yang pertama cinta sama Nabi, yang kedua bawa ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan manfaat, ya dapat berkah Nabi Muhammad.